rekening dorman tertutup. Jadi kita harap rekening yang kita buka, nasabah yang kita akuisisi adalah nasabah yang berkualitas. Dengan target campaign-nya itu meningkatkan kualitas nasabah, program first deposit, first transaction, pre-dormant, dan reaktivasi dormant. Jadi first deposit pastikan ketika mengakuisisi harus ada setoran awalnya, first transaction langsung minta dia kiris atau apa, rasakan experience-nya. Yang ketiga pre-dormant, dicarilah jangan sampai dia dormant dan reaktivasi dormant kembali. Terus pemanfaatan data BNI untuk penawaran peningkatan saldo. Tapi please karena kita ada undang-undang PDP, datanya itu digunakan semestinya. Jangan sampai keluar untuk pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Oke? Terus inisiatif pengembangannya ada Wonder Round, Wonder Next, Build Bill, Customer Debit Card, dan any pengembangan lainnya. Oke, kita next. Nah, ini juga chip transaction, fungsinya apa? Yaitu meningkatkan jumlah nasabah bertransaksi menggunakan BNI untuk mendukung sustain saving. Jadi semakin bertransaksi nasabah tersebut di BNI, kita harapkan DPK-nya lebih sustain. Yang kedua, mendorong purchase activity, menyokong retail sustain saving dengan menjadikan SOF saving sebagai sumber pembayaran aktivitas belanja atau purchasing ya. Di situ ada caranya optimalisasi campaign program transaksi sesuai dengan preferensi nasabah. Kalau dia fokusnya keluar, kita bisa tawarin wonder multi currency dan lain-lain. Nanti teman-teman boleh lebih detailnya boleh dibaca aja materinya. Kemudian yang terakhir, ada loyalty, meningkatkan loyalitas nasabah dalam bertransaksi menggunakan BNI. Ada campaign dan development. Kalau campaignnya itu kita meningkatkan engagement loyalitas nasabah melalui reward, redeem anytime, dan personalized loyalty program. Nah, ini bisa kita personalize apa yang dibutuhkan oleh nasabah kita. Kalau developmentnya, itu bisa pakai berapa program. Ada repricing point plus, new engine, loyalty system, dan redeem via edisi. Oke. Nah, ini jenis-jenis program kalau mau di-create programnya seperti apa. Nah, nanti ini boleh didiskusikan sama pemimpin. Mungkin yang di sini kita skip aja ya karena ini kayak inisiatif atau upaya apa sih yang mau kita lakukan supaya kita fokus kepada nasabah existing yang mengalami penurunan saldo. Ada program balance run prevention, kemudian win back, decline dan cash out, reaktivasi tidak aktif dan uplift zero balance. Nah, ini penjelasannya udah ada masing-masing, nanti teman-teman boleh baca lagi. Nah, kita next di ekosistem padanan. Nah, cara paling mudah untuk mendapatkan dana CRS itu atau tabungan adalah ambil akuisisi masif, yaitu melalui ekosistem. Nah, tadi ekosistemnya ada ekosistem kesehatan, ekosistem pendidikan, dan ekosistem kawasan industri. Kalau ekosistem kesehatan, kita bisa tawarkan ekosistem smart healthcare. Ini untuk rumah sakit atau klinik. Nah, di sini dari giro untuk si perusahaan itu sendiri, untuk si rumah sakitnya, untuk mitranya, untuk manajemennya, dokternya, pegawai, pasien, semua ada solusinya. Kalau manajemen bisa dapat program payroll, program giro, kemudian ada bisa pembiayaan kredit untuk uh, SIF, KIK, KMK, dan lain-lain. Nah, kalau untuk tenan rumah sakitnya, kita bisa kasih kiris, edisi, kemudian kalau suppliernya bisa kita akuisisi juga pembiayaannya, bisa pakai VAE call juga. Jadi kalau dibayar dari si rumah sakit, si supplier tahu uang masuk itu dari siapa, jadi nggak harus ngecek-ngecek lagi. Terus yang kedua, peningkatan kenyamanan pasien dan kesejahteraan pegawai. Kalau untuk dokter, tadi kan udah banyak program untuk dokter ya. Bisa juga kita kasihkan Gria, Flexi, Emerald. Nah, kalau untuk pegawai rumah sakit sama, bisa kita tawarkan program payroll. Dan terakhir, untuk pasien bisa kita tawarkan promo pembayaran pakai kartu BNI dan program Tapenas. Jadi teman-teman ingat, kalau kalian punya prospekan, bentuknya rumah sakit atau klinik atau apa, ingat BNI punya namanya BNI Smart Healthcare. Jadi ini bisa rekan-rekan gunakan untuk mengakuisisi. Jadi dari pihak manajemennya, dari rumah sakitnya, dari suppliernya, sampai pegawai semua bisa dipakai.
ditawarin. Jadi ini cara paling mudah atau masif untuk kita akuisisi tabungan pakai pendekatan ekosistem. Oke, yang kedua. Yang kedua ada ekosistem kedua itu namanya ekosistem kampus atau kampus finansial ekosistem. Sama, kalau dari universitasnya bisa ditawari pembiayaan universitas, gironya, kemudian VA, jadi tahu mahasiswa ini sudah bayar uang kuliah atau belum. Kalau dari kampusnya tenan-tenan, kantin, tempat pembayaran itu bisa kita kasih edisi dan kiris. Kalau pengembangan kampus bisa kita kerjasamakan sistem parkingnya, sistem kantinnya, asramanya kalau ada, itu sistem pembayarannya bisa terintegrasi melalui BNI. Kalau untuk pegawai, sama seperti dokter, dosen dan pegawai pasti punya produk untuk apa, wondernya seperti apa, akuisisi payroll gaji, terus tadi bisa ikut BNI Payroll Reward Plus, ada DPLK, Flexi, Gria, semuanya bisa kita aturkan atau kita sediakan. Dari sisi mahasiswa, mahasiswanya tuh bisa buka Taplus Muda, bisa bundling dengan kartu mahasiswanya. Terus kalau untuk alumni ada juga kartu alumni bisa disediakan. Jadi rekan-rekan, kalau nanti punya nasabah atau kenalan yang punya universitas, perguruan negeri swasta, sekolah tinggi, kita punya ekosistem kampus financial ekosistem. Namanya CPES. Jadi dari hulunya sampai alumninya itu semuanya bisa kita sediakan program-program dan fitur. Jadi mereka bisa tahu semua transaksinya. Jadi tadi udah ada ekosistem kesehatan, ini ekosistem kampus. Terus next ada yang terakhir ekosistem smart tenant, kawasan industri. Ini mungkin kalau tahu Kima itu kawasan industri Makassar. Nah, itu bisa juga kita kelola di Giro Kimanya. Terus bisa pakai VA. Jadi kalau mitra-mitra yang buka gudang di Kima itu mau bayar sewa dan lain-lain, bisa kita tahu pembayarannya pakai VA. Terus mitra dan suppliernya sama, kurang lebih sama seperti tadi rumah sakit sama kampus. Bisa kita kasih KI, KMK, financing lainnya, garansi bank. Terus tenan perusahaannya bisa dikasih giro kiris. Untuk pegawai sama, bisa dikasih taplus pegawai. Fasilitas kredit pun bisa, kartu combo, kartu kredit, sistem absensi semua bisa. Jadi kalau misalnya ada kawasan industri atau smart tenant, misalnya ada tempat makan kayak food court, nah teman-teman mau tawarin ini kita ada ya, namanya ekosistem smart tenant. Itu bisa juga kita kita gunakan untuk mengakuisisi smart tenant yang ada di sekitar kita. Ini untuk masif akuisisi. Next, kita lanjut ke bisnis merchant. Tadi sudah ke ekosistem, ada 3 ekosistem, ekosistem kesehatan, ekosistem pendidikan, dan smart tenant. Kita lanjut selanjutnya di bisnis merchant. Nah, kenapa bisnis merchant itu penting? Bisnis merchant itu penting kenapa? Karena berimpact kasa. Yang pertama, dari bisnis merchant ada peningkatan kasa sustain, dana masuk setiap hari dan fee base. Tentunya setiap transaksi itu ada fee base. Dan yang kedua, mencegah dana keluar. Kenapa? Karena merchant ini adalah penampung dana kita. Kita belanja-belanja pakai QR dimanapun itu, mau kiris, mau edisi, semuanya kalau merchant kita pakai BNI, uangnya tetap ada di BNI, nggak keluar. Jadi place masing-masing outlet, disisir kembali potensi-potensi bisnis merchant yang ada di sekitarnya. Jadi uangnya kalau orang QR baik itu ada di BNI, sumber rekeningnya maupun dari rekening lain semua tertampung di BNI. Yang kedua, new chief. Kalau dia tenannya itu belum ber-BNI, kita bisa dapat new chief, kita dapat fresh fund, itu dapat mengincrease chief kita. Yang kedua, closed loop transaction. Nah, closed loop transaction, uang dari kita BNI tetap ada di BNI, tidak keluar. Begitupun juga dari mitra-mitra lainnya. Dan yang terakhir, ekspansi product holding ratio. Jadi, PHR-nya kita lebih banyak kalau di merchant. Jadi, kalau suatu usaha sudah buka rekening, buka merchant-nya juga, terus bisa owner-nya bisa buka kartu kredit. Jadi, itu PHR-nya semakin tambah. Akuisisi merchant forecast generator. Ini kita skip aja. Terus, nah ini yang penting nih buat rekan-rekan. Benefit menjadi merchant BNI. Kalau menawarkan merchant itu tenan menjadi merchant BNI, benefitnya apa? Yang pertama, peningkatan awareness dan exposure merchant. Nah,
Seasal untuk diketahui, user kartu debit kita ada 43 juta, user kartu kredit 1,8 juta, kemudian Emerald ada 60.000, user Wonder 8,4 juta, sosial media kita 1,7 juta follower. Kalau mereka merchantnya di kita, nah tuh awareness-nya dan exposure merchantnya itu meningkat. Yang kedua, peningkatan penjualan dengan promo khusus BNI user. Jadi kalau misalnya tenan-tenan tersebut bagus, kita bisa ajak kerjasama. Misalnya tadi sudah saya sampaikan, transaksi 250.000 dapat cashback, potongan 50.000, seperti itu. Itu bisa kita createkan program. Jadi benefit-benefitnya menjadi merchant itu banyak. Sekali rekan-rekan, jadi kalau misalnya ada tenan-tenan eh, potensial untuk dijadikan merchant BNI, boleh disampaikan kepada teman-teman di merchant. Terus yang selanjutnya, benefitnya apa? Service and relationship, BNI menawarkan berbagai service. Kan sudah ada MRM ya, ada Dedicated Merchant Relationship Manager. Nah itu kalau misalnya merchantnya ngadi-ngadi, mandat-mandat, nah tuh udah ada merchant RM di masing-masing cabang. Teman-teman juga harus tahu siapa merchant RM di sekitaran di cabang kalian. Jadi kalian bisa langsung hubungi kalau misalnya tenan yang kalian referalkan bermasalah. Yang kedua, call center. Itu ada call center untuk merchant 24 jam. Settlement and data report, kemudian benefit produk lainnya seperti payroll, pick up cash service, dan bisa jadi nasabah Emerald kalau misalnya ownernya itu memang mumpuni untuk menjadi nasabah Emerald kita. Dan selanjutnya benefitnya, fitur edisi dan kiris BNI, kemudahan dengan BNI. Akseptasinya luas, ada Visa, Mastercard, GCB, dan sebagainya. Ada BNI Merchant, terhindar dari resiko penipuan. Terus ada settlement H plus 0. Itu benefit yang kedua. Tadi udah ada benefit pertama dan kedua. Tadi udah tahu benefitnya apa kalau jadi merchant, ada 4. Sekarang si orang tersebut udah tertarik buat jadi merchant kita. How to akuisisi? Yang pertama, cari pipeline-nya. Merchant resto, buka Gojek, buka Grab. Di dalam situ kan udah banyak kan restoran-restoran. Kalian sisirin lah punya merchant BNI atau tidak. Hotel, cari di Traveloka, buka Traveloka, hotel di sekitaran outlet kita. Poinnya apa? POI, buka di situ. Jadi kalau kalian akuisisi, POI kalian juga nambah. Kemudian yang kedua, menyesuaikan dengan kebutuhan merchant. Jadi kita lihat merchant kita, kalau misalnya restoran dia butuh apa? Omsetnya di bawah 50 juta per bulan, kita kasihkan dia kiris. Kalau dia omsetnya di atas 50 juta, kita kasihkan dia edisi. Dan yang terakhir, kalau omsetnya di atas 80 juta, kita kasih edisi Android ya, yang lebih bagus. Kan edisi kita tuh ada dua ya, ada yang cuma tombol-tombol, terus ada yang Android yang layarnya full, udah kayak handphone. Terus ada keuntungan lainnya tuh how to akuisisinya ada MDR reguler, MDR-nya kita itu 1,85 untuk restoran, entertainment, hotel, groceries. Kemudian untuk special rate, SPBU kita MDR-nya bisa 0,6% rekan-rekan. Kemudian untuk care wash, toko obat itu 1%, car wash, fast food itu 1%. Kemudian kalau untuk pendidikan itu kiris bisa 0,6% dan donasi itu 0%. Jadi kalau misalnya buka donasi di masjid, gereja, rumah-rumah ibadah itu ada donasi, itu MDR-nya bisa 0%. Terus program dan kewenangannya bagaimana kalau MDR? Kalau 1,85 yang bisa putus pemimpin bidang bisnis, PBP. Kemudian 1,65 pemimpin cabang. Jadi sampai 1,65 itu cukup di cabang. Di atas 1,5 itu dia di area head. Kalau mau lebih rendah lagi dari 1,5 itu sampai di pemimpin wilayah. Jadi kalau misalnya kalian udah akuisisi, kemudian MDR mereka minta nego-nego, yang putus kewenangan MDR itu ada di atas ya, Bapak Ibu. Terus jenis programnya, ada acquiring, itu komitmen SV, sales volume, kasih reward, cashback, merchant. Jadi kalau komitmen SV, dia berkomitmen sales volumenya di kita berapa, pengendapan dananya berapa, nah itu kita bisa berikan reward-reward, kemudian kasih reward, ini lebih personal ke kasir. Jadi kalau misalnya kita maintain kasir, cukup edisi kita yang dikasih naik di atas, jadi edisi lain pindah. Nah, itu bisa dapat juga reward untuk si kasir dan cashback merchant. Kemudian kalau e-swing itu diskon kiris, ada BRP sama cicilan 0%. Oke. Syarat-syaratnya merchant edisi itu yang pertama perorangan atau institusi, yang kedua menjual barang atau jasa,
Yang ketiga lokasinya strategis. Yang keempat ada sales volume-nya. Kalau edisi itu 50 juta per bulan, kalau kiris di bawah 50 juta. Terus ada direkomendasikan unit AFR. Proses penerimaan merchant melalui unit AFR. Kenapa AFR ada anti fraud? Karena kadang merchant-merchant kita digunakan untuk transaksi yang tidak semestinya. Yang ketujuh, tidak terdaftar dalam blacklist DAMI dan KKI, AKI. Yang terakhir, bidang usaha tidak bertentangan dengan ketentuan prinsipal. Syarat-syaratnya apa? Ada KTP, buka rekening tabungan atau giro di BNI untuk jadi merchant, NPWP, dokumen keterangan usaha, lokasi usaha, dan mengisi formulir. Ini syarat-syarat jadi merchant ya. Jadi syarat umumnya ada, dokumen yang harus diserahkan ada. Kalau kiris itu lebih mudah dan kurang lebih sama. Itu ada identitas pribadi, rekening penampungan, NPWP-nya, tapi NPWP tidak wajib. Terus dokumen legalitas atau keterangan lokasi usaha, foto lokasi merchant-nya, dan formulir aplikasi kiris. Kalau dia perorangan, kalau perusahaan ada identitas pribadi atau yang berwenang sesuai akta, rekening tabungan atau giro, NPWP, dokumen legalitas usaha, foto lokasi usaha, dan formulir aplikasi kiris. Ini untuk kiris. Kiris ada perorangan dan perusahaan. Kalau tadi itu merchant, dia persyaratannya umum. Mau perorangan, mau institusi, mau perusahaan, syarat-syaratnya sama. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya terkait merchant, bisnis merchant, rekan-rekan, baik itu edisi maupun kiris. Syarat-syaratnya, fungsinya apa, kenapa harus kita akuisisi. Mungkin ada yang pernah mengusulkan namun belum goal karena sesuatu hal dan lain-lain. Jika tidak ada, kita next. Next itu program-program retensi dan akuisisi 2026. Programnya, nah, yang pertama, program retensi dan akuisisi 2026, program holiday special, MDR kiris 0% selama 3 bulan, periodenya dari Januari sampai Juni. Ini untuk merchant akuisisi baru, sales volumenya harus 25 juta, pengendapan dananya 10 juta. Itu bisa dapat MDR kiris 0%. Jadi dia MDR-nya 0% 3 bulan. Dengan syaratnya sales volume akuisisi baru itu 25 juta, pengendapan 10 juta. Kalau dia merchant existing, dia harus tingkatkan SP-nya 15% dari SP sebelumnya, kemudian kasanya itu harus naik 10% dari baseline average tabungan bulan sebelumnya. Itu MDR-nya bisa kita kasih 0% tanpa harus keputusan tadi tuh pemimpin cabang, pemimpin PBP sampai PW karena memang ada programnya. Jadi kalau rekan-rekan punya mitra merchant bisa kita kasih program holiday special. Komitmen kalau itu untuk retail, kalau untuk local chain store, sales volumenya itu mau akuisisi maupun existing dia harus 350 juta, 350 juta sales volume kiris only. 250 juta per bulan dan edisi 100 juta per bulan. Terus pengendapan tabungannya 30% dari sales volume. Jadi kasarnya mengikut dengan sales volumenya. Oke, ini tidak ada kuotanya, jadi kapanpun itu selama masa periodenya dari Januari sampai Juni ini bisa kita jual. Terus ini berlaku untuk merchant retail dan local chain store dengan penyampaian masing-masing ke cabang ya. Nanti cabang yang menyampaikan ke wilayah untuk seterusnya kita akan teruskan ke divisi. Oke. Yang kedua ada program Special Rate MDR Kiris Merchant Non UMI Usaha Mikro. Jadi ini potongan tipis untung berlapis, periodenya itu dari Januari sampai Juni sama pesertanya itu merchant retail dan local chain store. Ini peserta program bisa dapat MDR spesial 0,5%. Kalau normalnya 0,7, kini kita bisa kasih 0,5. Tidak ada kuota. Terus syaratnya kalau untuk retail itu sales volume-nya 25 juta, pengendapannya 10 juta. Kalau baru. Kalau merchant existing harus meningkat 15% untuk sales volume-nya. Kemudian kalau untuk tabungannya meningkat 10%. Sedangkan untuk merchant local chain store ini sama seperti yang program sebelumnya ya. Program
holiday spesial. Jadi syaratnya sama. Mungkin teman-teman tanya, apa bedanya retail sama local chain store? Kalau retail itu di luar local chain store itu lebih kayak kalau kalian ke mall tuh ada merchant-merchant kita yang ada di sini, nah, itu tuh local chain store. Kalau di Makassar ada Satu Sama, terus ada Alaska, nah itu local chain store. Program selanjutnya ada program akuisisi top 50 leads Kiris of Us Area Head. Jadi ini programnya Januari sampai Juni 2026. Pesertanya adalah merchant retail dan local chain store di dalam data leads Kiris yang ada di kantor pusat. Jadi ini rekan-rekan bisa bantu teman-teman MRM ya, merchant RM. Kalau ada leads-nya, nah ini bisa berhasil diakuisisi, bisa kita masukkan di program ini. Ini MDR rate-nya 0% selama periode program dengan syarat komitmen pengendapan dana 10 juta rupiah. Jadi nanti kalau misalnya boleh tanya-tanya si MRM, adakah yang bisa aku bantu di sekitar POI-nya cabang? Nah, itu teman-teman bisa bantu aku sisihkan. Itu bisa dapat leads baru, case MDR 0%. Ada lagi program MDR selanjutnya, program Special Rate MDR edisi kartu debit. Nah, ini sama, dia itu MDR-nya 0,9, normalnya 1%. Nah, syarat-syaratnya sama seperti syarat yang tadi, sales volumenya ini naik ding 35 juta. Tapi pengendapan tabungannya sama. Ini kita lewatin aja, nanti teman-teman baca lagi ya programnya. Kalau nggak tahu boleh ditanya saya. Nanti di akhir sesi ini akan saya sampaikan nomor telepon yang dapat dihubungi. Nah, inilah program yang selama ini kalian dikejar-kejar masing-masing outlet. Ada program One Day One Kiris per outlet. Nah, ini teman-teman kan ada di outlet ya. Jadi wajib juga nih mengikuti program One Day One Kiris. Jadi kalau 1 minggu harus dapat 7 kiris tuh. Oh, untuk beberapa outlet masih banyak yang belum tercapai. Jadi teman-teman, ini ada programnya dari Januari sampai Desember. Semua pegawai diwajibkan ikut untuk program ini. Terus kalau akuisisi terbanyak itu ada reward menariknya. Penentuan pemenangnya Januari, April, Mei, Agustus, September sampai Desember. Jadi 1 tahun ini ada 3 kali penentuan pemenang, 3 periode. Jadi teman-teman, please diingat di cabang di outlet kalian ada target one day one quiz. Jadi semua peserta wajib ada akuisisi one day one quiz. Dibantuin SBM-SBM-nya kalau kalian selling day jangan hanya nyucif aja tapi usahakan ada akuisisi kiris. Oke. Nah, ini udah deh. Terima kasih. Nah, sampai sini tadi program-program MDR, program merchant, kiris, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kesusahan untuk akuisisi one day one kiris atau ada yang mau kasih testimoni outletnya paling banyak dapat one day one kiris? Coba saya lihat ya data one day one kiris yang ada di data saya. Ada yang mau menyampaikan testimoni atau pertanyaan rekan-rekan? Dari tadi saya bicara sendiri, nggak ada yang mau tanya-tanya. Padahal udah dari tadi selesai pembukuan, hanya pura-pura sibuk aja tangannya nulis-nulis begitu. Jangan marah Mbak Heni. Oh iya, boleh. Silakan. Enggak marah Kak. Aku dari tadi loh mantauin Mbak Heni di sini. Yang sudah selesai mengisi post-test. Ada lagi Kak yang mau ditanyakan? Ini ada sedikit juga saya mau tanyain ke teman-teman terkait WEM. Tahu pasti rekan-rekan sering melayani nasabah-nasabah Emerald dan harusnya rekan-rekan tahu siapa saja nasabah Emerald yang ada di outletnya rekan-rekan. Nah, ini cuma mau kasih kenal aja sama rekan-rekan kalau kita itu ada divisi yang menangani nasabah-nasabah Emerald atau namanya Wealth Management. Mereka itu khusus untuk nasabah-nasabah di atas 1 miliar. Sebenarnya Emerald itu bisa rasain benefitnya 500 juta, tapi kalau untuk dapat kartu Emeraldnya harus spending money di kita itu saving sebanyak 1 miliar. Ini gambaran-gambaran aja sih teman-teman. Saya cariin.
Kenapa? Oh ini perbedaan emerald. Kalau misalnya nanti ketemu nasabah emerald di bank lain, bedanya bank lain sama kita emeraldnya. Nih, kalau di BNI, dia itu aumnya harus 1 M. Jadi nggak mesti tabungan ya, bisa produk investasi dan lain-lain. Aumnya itu yang penting dia di atas 1 miliar. Itu sudah bisa masuk emerald di kita. Kalau tagline-nya, Your Life Ain't Changed. Kalau untuk emerald di BNI. Kalau BCA itu di bank sebelah, dia aumnya 3 bulan harus 1 M. Priority is you. Kalau di sana, kalau di Mandiri sama seperti kita 1 M, BRI prioritasnya itu cukup 500 juta. Permata juga 500, CMB 500, Standard Chartered dia 1 M, dan OCBC 500. Terus selain wealth management ini, selain Emerald, ada juga namanya BNI Private. Nah, semoga di kita-kita nanti nih ada yang bisa jadi nasabah BNI Private itu aumnya di atas 15 miliar. Jadi kalau rekan-rekan punya prospekkan yang mungkin keluarga, mungkin kenalan yang aumnya itu bisa sampai 15 di atas 15 miliar, boleh disampaikan ke PO-nya itu bisa masuk di BNI Private. BNI Private ada pengelolanya sendiri rekan-rekan di wilayah. Jadi whatever that need begitu apapun itu dibantu sama si RM private-nya. Kemudian ada oh ini nanti boleh teman-teman lihat nih rekan-rekan si kartu mana ya? Ini kartu emerald kita, kalau dulu kartu kartu emerald kita ijo-ijo, ijo emerald, sekarang emeraldnya lebih ini ya, apa warnanya tuh lebih apa sih kalau hitam-hitam. Nah, tuh kalau emerald hitam, kalau si private ada biru-birunya. Jadi kalau teman-teman lihat nasabah datang dengan kartu berwarna like that, seperti ini, like this, itu adalah nasabah emerald atau nasabah private di kita. Jadi tolong dilayani dengan baik. Bisa jadi itu bukan nasabah di kita, tapi nasabah Emerald di outlet lain atau di cabang lain yang numpang transaksi di outlet kita. Nah ini boleh dilihat ya dari jenis kartunya. Terus, nah ini ada kartu kreditnya juga untuk Emerald. Gila ya Emerald. Terus benefitnya jadi Emerald apa? Nih ada expert advisory, dia ada penasehat ahli spesialis untuk brand insurance. Dia bisa tak bantu untuk kebutuhan dan tujuan finansialnya dari nasabah kita. Terus ada tadi sudah saya sampaikan kan, ada RM pengelolanya, ada dedicated relationship manager. Terus ada global privilege. Jadi kalau misalnya jalan-jalan di luar negeri itu kalau nggak salah dulu tuh ada fasilitasnya bisa dijemput mobil limo seperti itu. Yang penting dia masih nasabah Emerald atau private di kita. Nah ini nih. Kalau private lebih banyak lagi. Tambah satu next gen program. Itu programnya next generasinya bisa untuk impian atau legacy-legacy si nasabah. Ini skip aja. Oh ini. Nah, ini kalau private aumnya 15 di atas 15 M, kalau emerald itu 1 miliar sampai 15 M. Kalau kita 500 sampai 1 miliar kita masuk di segmen high affluent. Sudah pre-emerald, udah bisa kayak emerald tinggal dikit lagi. Mungkin itu aja sih dari materi kita. Harapannya teman-teman materi yang sudah kami sampaikan tadi terkait akuisisi bisnis konsumer, rekan-rekan bisa tahu mau ngapain, mau bikin apa. Jadinya nanti ada potensi-potensi bisnis di sekitaran kita, kita tahu kita mau tawarin apa. Jadi teman-teman ingat ya, layanan teman-teman frontliner tidak hanya layanan saat ini, tapi harus pelan-pelan kita juga harus tahu bisnis
Karena ketika brief, rekan-rekan nggak cuma fokus di layanan, tapi fokus juga di bisnis. Tahu harus cross-selling, harus jualan di luar kantor pun, karena sekarang juga ada outlet-outlet, kalau nggak salah udah selling day POI-nya after jam layanan. Jadi teman-teman bisa memberikan produk yang tepat untuk ekosistem-ekosistem atau POI di sekitar kita. Jadi titip pesan rekan-rekan, tadi ada 3 ya yang harus kita akuisisi. Ada segmen profesi dan employee, ada segmen business owner, ada segmen mass. Jadi kalau dia pegawai atau profesi, teman-teman tadi udah tahu apa yang harus dilakukan, produk apa. Kalau pegawai ada BNI payroll, terus kalau profesi kita juga punya bisa bundling dengan kartu debitnya, kartu membernya. Kalau business owner kita usahakan close loop transaction di kita, kalau dia existing, kalau new kita jadikan dia new akuisisi. Terus kalau segmen mass itu ada mahasiswa, ibu rumah tangga, kemudian ada petani nelayan, itu juga ada beberapa program. Jadi rekan-rekan tolong dimaksimalkan lagi, diingat-ingat, mungkin tidak sekarang belum maksimal diingat-ingatnya, tapi bisa dipakai nanti. Materi ini akan nanti kami sharing, nanti teman-teman bisa baca-baca ulang. Kalau dapat prospekan atau dapat kenalan universitas, bisa ditawarin apa, punya nasabah, cerita-cerita saat transaksi, ternyata dia usahanya itu segmen kesehatan, bisa kita akuisisi juga mitranya untuk buka di rekening, supaya mereka nggak ada cost untuk transfer di luar. Oke, saya harap sih teman-teman bisa ya. Pelan-pelan nggak apa-apa, sama-sama belajar. Yang penting tahu targetnya apa, dan teman-teman please dibantu pemimpinnya untuk tahu targetnya berapa dan apa yang harus dikerjakan. Mungkin itu aja, Kakak Bayu, materi dari saya. Mungkin mau saya cukupkan karena saya tanya juga ada yang mau bertanya, belum ada yang mau bertanya dulu saat ini. Oke, silakan Kakak Bayu. Baik, terima kasih Bu Heni Kulatifu atas materinya pada sore hari ini. Semoga dapat menjadi wawasan, tambahan wawasan bagi teman-teman. Oke, baik. Sudah cukup penjelasan dari Bu Heni dan sharing sessionnya. Untuk hari ini sekian, kami tutup. Terima kasih Bu Heni atas waktunya dan teman-teman semuanya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam, terima kasih Mbak Vira, terima kasih ya rekan-rekan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan lain-lain. Nanti materi kami titip ke teman-teman RHM untuk dibagikan ke rekan-rekan sekalian. Baik. Masih Kakak. Terima kasih, Kak Ini Eni. ada ujian pemahaman ya yang kasar. Untuk Iya, Kak. Ya, silakan dikerjakan ya. Batas waktunya sampai jam 7 malam. bisa dilanjut Jangan lupa. tidak ada saya lihat